Elkan Bagot terlihat di Bali. Sinyal kembali ke timnas? Gol perdana Eliano Reijnders pastikan kemenangan PEC Zwolle atas Willem II. Ditonton langsung Denny Lanzaat, Kelvin Verdonk beri sinyal positif jelang lawan Cina. Pesan Erick Thohir usai PSSI kena sanksi FIFA. Jangan hancurkan mimpi timnas Indonesia. 1 bulan lagi timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan penentu melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola dan kami optimistis bisa membawa timnas Indonesia terus berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Elkan Bagot terlihat di Bali. Sinyal kembali ke timnas? Bek Ipswich Town, Elkan Bagot, diketahui tengah berada di Bali. Kabar ini langsung disambut antusias oleh fans timnas Indonesia, yang berharap sang bek kembali memperkuat skuad Garuda. Elkan baru saja menyelesaikan masa peminjaman bersama Blackpool FC dan dijadwalkan kembali ke Ipswich Town pada 31 Mei 2025. Meski belum ada pernyataan resmi, keberadaan Elkan di Bali diketahui dari unggahan netizen yang berpapasan dan berfoto dengannya. Awalnya diduga sekadar liburan, tapi hal ini jadi menarik karena timnas Indonesia juga akan menggelar pemusatan latihan di Bali pada akhir Mei, sebagai persiapan menghadapi 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Cina, 6 Juni, dan Jepang, 10 Juni. Selain Elkan, sudah ada beberapa pemain abroad lain yang berada di Bali, seperti Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuateh. Meski pelatih Patrick Kluivert belum rilis daftar pemain resmi, banyak yang percaya Elkan datang bukan sekadar untuk liburan. Fans berharap ini jadi tanda positif. Elkan kembali ke timnas untuk bantu wujudkan mimpi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Gol perdana Eliano Reijnders pastikan kemenangan PEC Zwolle atas Willem II. Pemain keturunan Indonesia, Eliano Reijnders, mencuri perhatian saat membawa PEC Zwolle meraih kemenangan penting atas Willem II dengan skor 2-1 dalam lanjutan Eredivisie Belanda. Laga digelar di Stadion Koning, Kamis 15 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Eliano tampil sebagai starter dan tampil gemilang. Ia mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-79, memanfaatkan umpan Kach de Roy. Lewat aksi individunya, Eliano melewati bek lawan dan menaklukkan kiper Thomas Didi Longhorst lewat tembakan ke tiang dekat. Itu menjadi gol perdana Eliano bersama Zwolle musim ini. Sebelumnya, Zwolle membuka keunggulan lewat Younes Namli di menit ke-26. Namun, Jesse Bosch dari Willem II sempat menyamakan kedudukan di menit ke-72. 7 menit berselang, giliran Eliano yang menjadi pembeda. Golnya memastikan Zwolle pulang dengan 3 poin, sekaligus membawa tim naik ke peringkat ke-13 klasemen sementara dengan total 38 poin. Di sisi lain, meski kalah, Willem II masih bertahan di posisi ke-16 dengan 25 poin, zona playoff degradasi. Ditonton langsung Denny Lanzaat, Kelvin Verdonk beri sinyal positif jelang lawan Cina. Bek timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, membawa kabar baik jelang laga krusial melawan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Verdonk tampil solid saat membela NEC Nijmegen yang menang meyakinkan 3-0 atas NAC Breda dalam lanjutan Eredivisie. Kamis, 15 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Pada laga tersebut, Verdonk dipercaya sebagai kapten tim dan bermain penuh di posisi bek kiri. Kemenangan ini melambungkan NEC ke peringkat 8 klasemen sementara dengan 40 poin, naik 5 tingkat dari sebelumnya. Posisi ini membuka peluang mereka untuk tampil di playoff UEFA Conference League musim depan. Yang menarik, performa Verdonk disaksikan langsung oleh Denny Lanzaat, asisten pelatih timnas Indonesia. Dalam unggahan Instagram story-nya, Lanzaat terlihat berada di tribun Goffert Stadion, markas NEC. Pemantauan ini tentu bukan tanpa alasan. Verdonk merupakan salah satu pilar utama skuad Garuda. Sejak melakukan debutnya pada 11 Juni 2024 di bawah Shin Tae-yong, pemain kelahiran Dordrecht itu telah mencatatkan 9 penampilan, semuanya sebagai starter, dan 8 kali bermain penuh. Keberadaannya menjadi kunci penting jelang 2 laga hidup mati timnas Indonesia di grup C. Tim besutan Patrick Kluivert dijadwalkan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 5 Juni 2025, sebelum melawat ke kandang Jepang di Suita pada 10 Juni. Dengan performa stabil dan kepemimpinan yang makin matang, Kelvin Verdonk siap mengawal sektor kiri pertahanan Garuda dalam perjuangan menuju Piala Dunia. Pesan Erick Thohir usai PSSI kena sanksi FIFA, jangan hancurkan mimpi timnas Indonesia.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan pesan tegas kepada supporter Timnas Indonesia usai Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, menjatuhkan sanksi kepada PSSI. FIFA resmi memberikan denda sebesar 400 juta rupiah dan pengurangan kapasitas penonton sebesar 15% di laga kandang kualifikasi Piala Dunia 2026. Hukuman ini dijatuhkan akibat aksi diskriminasi yang dilakukan oknum supporter Indonesia dalam laga melawan Bahrain. Perilaku diskriminatif tersebut dilaporkan langsung oleh perangkat pertandingan dan menjadi dasar sanksi FIFA. Selain pengurangan kapasitas, FIFA juga mewajibkan PSSI untuk memasang spanduk bertuliskan anti-diskriminasi selama pertandingan berlangsung. Meski denda tak bisa diganggu-gugat, FIFA memberikan opsi agar pengurangan penonton dialokasikan untuk kategori khusus, seperti keluarga pemain atau supporter terverifikasi. Menanggapi situasi ini, Erick Thohir mengimbau para pendukung timnas agar tetap rendah hati dan tidak merusak semangat perjuangan pemain. Jangan hancurkan mimpi dan kebersamaan pemain. Kita sebagai fans harus sabar dan tetap mendukung, ujar Erick. Ia menegaskan bahwa timnas Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026, asalkan seluruh elemen bangsa, termasuk supporter, tetap satu tujuan. Timnas Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kita harus senantiasa bersikap rendah hati, tapi bekerja keras. Erick juga membandingkan capaian Indonesia saat ini dengan negara Asia Tenggara lainnya. Hingga saat ini, Indonesia telah mengoleksi 9 poin dalam 8 laga kualifikasi, unggul jauh dibanding Thailand dan Vietnam di edisi sebelumnya. Thailand hanya meraih 2 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018, Vietnam 4 poin di edisi 2022. Kami sudah 9 poin. Pesan Erick Thohir menjadi pengingat penting bahwa perjuangan belum usai, dan dukungan supporter tetap menjadi energi utama Timnas Garuda untuk terbang lebih tinggi. 1 bulan lagi Timnas Indonesia akan menjalani 2 pertandingan penentu melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola dan kami optimistis bisa membawa Timnas Indonesia terus berjuang untuk lolos ke Piala Dunia. Kerja keras pemain, pelatih, ofisial dan dukungan dari supporter yang tidak pernah berhenti menjadi modal dan kepercayaan kami untuk bisa melangkah lebih jauh. Kita harus terus mendukung Timnas Indonesia dalam kondisi apapun karena jiwa dan raga ini hanya untuk merah putih. Timnas rencananya akan mengadakan TC di Bali mulai tanggal 26 Mei 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bertemu langsung dengan tim ofisial Timnas Indonesia untuk menyatukan visi dan target besar, membawa Garuda terbang ke Piala Dunia 2026. Dalam pertemuan itu, Erick mendengarkan masukan dari para ofisial sekaligus memastikan seluruh elemen tim memiliki standar tinggi dan kekompakan dalam mendukung perjuangan timnas menghadapi laga berat kontra Cina dan Jepang di babak kualifikasi. Mereka bagian penting yang mendukung kebutuhan pemain dan pelatih. Komunikasi yang baik dan kerjasama yang solid akan jadi kunci agar timnas bisa tampil maksimal, tegas Erick. Pertemuan ini menjadi langkah konkret PSSI memastikan bahwa bukan hanya pemain dan pelatih, tetapi semua elemen pendukung timnas benar-benar siap mengawal perjuangan merah putih menuju panggung dunia. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.